Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pertandingan World Champion 2021 antara Magnus Carlsen versus Ian Nepomniachtchi. Bagi teman-teman yang belum menonton ronde pertama, silakan cek linknya pada deskripsi video ini ya chess. Oke, langsung saja, ini dia ronde kedua. Pada ronde pertama sebelumnya, kedua pemain masih imbang, yaitu setengah poin untuk Magnus Carlsen dan setengah poin untuk Ian Nepomniachtchi. Pada ronde kedua ini, Magnus Carlsen memegang buah putih dan Nepo buah hitam. Permainan diawali dengan pion E5, kuda F6 membentuk pembukaan Indian defense. Pion C4, pion E6, kuda F3, pion D5, pion G3, persiapan gajah ke G2, dan dibalas gajah ke E7, lalu gajah ke G2. Pembukaan seperti ini dinamakan Catalan opening. Oke, kemudian Nepo rokade pendek dan Carlsen juga rokade pendek. Nah, sampai di sini teman-teman, satu hal yang dapat kita pelajari dari permainan Grandmaster ini, yaitu pada pembukaan awal ini terlebih dahulu mereka mengutamakan pengamanan raja dengan rokade pendek. Dan sekarang kita masuk pada babak middle game. Oke, kita lihat di sini Nepo pukul pion, lalu Carlsen menteri ke C2 menyerang pion. Pion ke B5 melindungi pionnya. Carlsen kuda ke E5, gajah menyerang benteng. Lalu pion maju menutup serangan gajah. Carlsen pion ke A4 mengajak pertukaran pion. Nepo menolak, lalu kuda ke D5. Lihat, tujuan kuda ini adalah untuk melindungi bentengnya dari serangan gajah putih. Jadi, jika semisalnya Carlsen pukul pion, maka Nepo pun sudah bisa pukul balik karena pelindung bentengnya sudah ada, yaitu kuda D5 ini. Jadi, chess di sini Carlsen kuda ke C3 mengajak pertukaran kuda dengan tujuan untuk membuka jalur serangan gajahnya ke benteng hitam. Lalu Nepo menjawab pion ke F6 terlebih dahulu menyerang kuda. Kuda mundur ke F3. Nepo menteri ke D7, pion ke E4 menyerang kuda. Kuda ke B4 menyerang menteri. Menteri ke E2, lalu kuda ke E3. Carlsen pion ke E5 mengajak pertukaran pion. Baik, mari kita analisis tujuan dari pion ini. Jika semisalnya hitam menerima pertukaran, yaitu pion kali pion, maka kuda kali pion sekaligus menyerang menteri. Jika menteri kali pion, maka kuda kali pion menyerang menteri. Kuda kali kuda, gajah kali kuda menyerang benteng. Benteng ke B8, lalu pion kali pion. Lihat chess, sampai di sini putih jelas unggul satu pion dan posisi pertahanannya pun juga lebih kokoh dibandingkan dengan posisi hitam. Jadi chess, coba kita kembali ke permainan sebelumnya. Tadi di sini setelah Carlsen pion maju mengajak pertukaran pion, Nepo menolak pertukaran dan menjawab dengan gajah ke B7. Lalu Carlsen pion kali pion, gajah kali pion. Carlsen kuda ke E4, kuda ke A6. Kuda ke E5 menyerang menteri. Lihat, kuda putih ini sangat berbahaya bagi posisi hitam. Jika hitam membiarkan kuda ini, lalu misalkan menteri makan pion ini, maka kuda kali gajah, ska. Lalu benteng kali kuda. Kemudian putih pion kali pion menyerang kuda. Pion hitam ini tidak dapat diangkat ya chess, karena gajah putih ini sedang menyerang gajah hitam yang tidak terlindungi ini.
Jadi di sini lebih baik kita memakan kuda ini dengan menteri, lalu menteri kali menteri, kuda kali menteri, pion kali kuda, dan gajah mundur ke C8. Lihat Jess, di posisi seperti ini jelas putih lebih diunggulkan, ditambah lagi dengan kelemahan hitam di mana pion ini berjejer dalam satu barisan yang sama. Oke Jess, kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Nah, di sini setelah Carson kuda ke E5 menyerang menteri, Nepo langsung saja pukul kuda ini dan pion kali gajah. Kemudian Nepo kuda ke C5 mengajak pertukaran kuda. Carson menolak, lalu kuda ke D6. Lihat, Nepo bisa saja memukul pion ini dengan kuda chase. Tapi Nepo lebih memilih kuda ke C3 dengan tujuan untuk menyerang benteng sekaligus menyerang gajah ini 2 kali. Lalu Carson benteng ke B1, kemudian kuda kali gajah, benteng kali kuda, kuda kali benteng, dan benteng kali kuda. Nah, pada posisi ini sebenarnya Nepo lebih diunggulkan ya Ces, sementara Carson kalah kualitas karena menukarkan benteng dengan kuda. Oke, kita lihat langkah selanjutnya. Nepo benteng ke B8 memberi perlindungan gajahnya buat jaga-jaga jika sewaktu-waktu menteri diangkat. Lalu Carson benteng ke D1 dengan tujuan berikutnya melakukan open attack pada menteri hitam. Nepo menjawab gajah ke A8 menghindari serangan kuda. Nah, lihat Ces. Langkah normal yang biasa dilakukan di sini adalah kuda pukul pion, lalu benteng menyerang menteri hitam ini. Tapi berbeda dengan langkah yang dilakukan Magnus Carlsen. Di sini Carlsen lebih memilih gajah ke E7 dengan rencana selanjutnya menteri ke H5 dengan ancaman skakmat di petak H7. Lalu di sini Nepo menjawab pion ke C3. Nah, dari sini dapat kita nilai langkah ini adalah sebuah kesalahan ya Ces. Kemungkinan langkah terbaik hitam di sini yang seharusnya adalah menteri ke E7 untuk menghindari serangan open attack dari benteng putih ini. Tapi di sini Nepo membiarkannya dan jelas saja langkah ini memberi peluang bagi Carlsen untuk membangun serangan. Bisa saja Carlsen pukul pion ini ya Ces, tapi di sini Carlsen terlebih dahulu menteri ke C2 menyerang pion H7 2 kali. Nepo pion ke G6, lalu pion kali pion. Pion kali pion, menteri kali pion. Benteng ke D8 melindungi menteri. Benteng ke A1 menyerang pion 2 kali. Nepo pion ke C5 mengajak pertukaran menteri. Carlsen menolak dan menteri ke C4. Gajah kali gajah, kuda kali gajah. Perhatikan Ces, kuda ini akan ke petak F6 lalu skak sekaligus menyerang menteri hitam. Jadi Nepo menjawab dengan raja ke H8 untuk mencegah serangan garpu dari putih. Kemudian Carlsen kuda ke D6 kembali membatasi ruang gerak perwira hitam. Lihat, pion ini sudah tidak dapat dilindungi lagi ya Ces, karena petak-petak ini dikontrol oleh kuda putih ini. Lalu Nepo benteng ke B6 dan Carlsen menteri kali pion. Kemudian Nepo benteng ke B8 menekan raja di petak B1. Carlsen raja ke G2, pion maju ke A6. Raja ke H3, benteng ke C6 menyerang menteri. Menteri ke D4, raja ke G8. Pion ke C4, menteri ke C3. Menteri ke G4 menyerang pion. Di sini Nepo sangat terganggu dengan keberadaan kuda putih ini. Lalu benteng kali kuda, pion kali benteng, dan menteri pun kali pion. Lihat Ces, pada posisi ini pun akhirnya kedudukan kedua pemain kembali seimbang, walaupun sebelumnya Magnus Carlsen sempat kalah kualitas. Lalu di sini Carlsen pion ke C5,
menteri kali pion, menteri kali pion skak, dan raja ke G7. Benteng kali pion dan benteng ke F8. Pion ke F4, lalu menteri ke F5 skak sekaligus menyerang menteri putih. Di sini terpaksa Carson menteri kali menteri, lalu benteng kali menteri. Carson benteng ke A7 skak, raja ke G8, raja ke G4, benteng ke B5, benteng ke E7, benteng A5, benteng ke E5 mengajak pertukaran benteng. Jika hitam menerima pertukaran, maka jelas hitam akan kalah ya Ces, karena pion ini jelas akan promosi menteri. Jadi Nepo menjawab benteng ke A7. Kemudian pion H4, raja ke G7. Pion ke H5 mengajak pertukaran pion. Nepo raja ke H6, raja ke H4. Benteng ke A1, pion ke G4. Benteng H1 skak, raja ke G3. Pion kali pion, benteng ke E6 skak, raja ke G7, lalu pion ke G5. Benteng ke G1 skak, raja ke F2. Benteng ke A1, benteng ke H6 menyerang pion. Benteng ke A4 menyerang pion, lalu raja ke F3 melindungi pionnya. Benteng ke A3 skak, raja ke F2. Benteng ke A4 kembali menyerang pion. Lalu jelas raja putih akan kembali ke F3 melindungi pionnya. Nah, di sini pun langkah ini tetap dipertahankan hingga akhirnya terjadi lagi-lagi draw di akhir ronde kedua ini karena terjadi pengulangan 3 langkah secara berturut-turut, Ces. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini saja pembahasan ronde keduanya. Karena berakhir draw, maka skor untuk kedua pemain adalah setengah poin untuk Carson dan setengah poin untuk Nepo. Jadi total perolehan poin sementara hingga akhir ronde kedua ini adalah 1 poin untuk Carson dan 1 poin untuk Nepo. Oke Ces, terima kasih sudah menonton ya. Terus ikuti channel Dunia Catur. Selamat beraktivitas kembali. Salam Gens Unasumus.